Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan membawakan PPT tentang analisis laporan keuangan yang beranggotakan kami berlima. Yang pertama saya sendiri, Ardana Muhammad Prasetya, dengan NIM 7311420334. Lalu yang kedua ada Selah Claudia dengan NIM 7311420299. Selanjutnya ada Mutiara Angel dengan NIM 7311420078. Lalu ada Ika Putri 7311420293. Dan yang terakhir ada Leni Novita dengan NIM 7311420304. Baik, topik pembahasan yang kami akan bawakan adalah yang pertama adalah pengertian kebangkrutan, lalu yang kedua adalah analisis kebangkrutan, yang ketiga adalah faktor penyebab kebangkrutan, keempat adalah analisis kebangkrutan pada PT Sumalindo Jaya Lestari, dan yang terakhir saran dan masukan. Baik, langsung kita mulai saja. Untuk yang pertama adalah pengertian kebangkrutan. Kebangkrutan menurut Darsno dan Ashari adalah sebagai berikut. Kebangkrutan adalah situasi di mana kewajiban perusahaan lebih tinggi daripada nilai aktivanya. Kesulitan keuangan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Faktor penyebab kebangkrutan. Menurut Darsono dan Asari, menyatakan secara garis besar penyebab kebangkrutan bisa dibagi menjadi dua, yaitu satu, faktor internal adalah faktor yang berasal dari bagian internal manajemen perusahaan. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari bagian luar atau eksternal manajemen perusahaan, meliputi pelanggan, supplier, debitor, kreditor, pesaing, ataupun dari pemerintah. Sedangkan faktor eksternal yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi kondisi perekonomian secara makro ataupun faktor persaingan global. Analisis kebangkrutan. Metode Altman Z-score dengan formulasi sebagai berikut. Z-score sama dengan 0,717 WC per TA ditambah 0,847 RE per TA ditambah 3,107 EBIT per TA ditambah 0,420 MVE per BVD ditambah 0,998 S per TA. Keterangan. Yang pertama, WC per TA, yaitu working capital to total assets dibagi perbandingan antara modal kerja bersih dan total aktiva. Yang kedua, RI per TA, retained earning to total assets dibagi perbandingan antara saldo laba dan total aktiva. Yang ketiga, EBIT per TA, earning before interest and tax to total assets dibagi perbandingan antara laba sebelum biaya bunga dan pajak dengan total aktiva. Yang keempat, MFA per BFD, market value equity to book value of debt dibagi perbandingan antara nilai pasar ekuitas dan nilai buku utang. Yang kelima, S per TA, sales to total assets dibagi perbandingan antara penjualan dan total aktiva. Dari model Altman Z-score tersebut, maka kondisi perusahaan per bank dibagi menjadi dua kategori. Selanjutnya, analisis kebangkrutan pada PT Sumalindo Jaya Lestari, analisis dan pembahasan. Yang pertama ada rekapitulasi nilai, indikator X1, X2, X3, X4, dan X5 pada PT Sumalindo Jaya Lestari Tbk, SLJ Global Tbk pada tahun 2011 hingga 2014. Selanjutnya, perhitungan Z-score. Nilai Z-score PT Sumalindo Jaya Lestari Tbk tahun 2011, 2012, 2013, dan tahun 2014
menunjukkan bahwa setiap tahunnya nilai Z-score sangat mengalami kerugian, yaitu dilihat dari tahun 2011 nilai Z-score yang menunjukkan min 0,5482 yang dimana di tahun 2012 penurunan min 0,1300. Di tahun 2013 penurunan min 0,2493 dan di tahun 2014 ada kemajuan min 0,1442. Berdasarkan hasil analisis di atas, pada tahun 2011 PT Sumalindo Jaya Lestari Tbk kondisi keuangannya sangat tidak sehat dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai Y1 pada 2011 sebesar min 0,5482 yang berarti bahwa nilai Z1 kurang dari 1,23, di mana apabila nilai Z1 kurang dari 1,23 maka perusahaan tersebut dikategorikan sebagai perusahaan yang kondisi keuangannya tidak sehat dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Pada tahun 2012, PT Sumalindo Jaya Lestari Tbk kondisi keuangannya tidak sehat dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Hal ini dibuktikan dari hasil Z1 pada tahun 2012 sebesar min 0,1300 yang berarti bahwa nilai Z1 pada tahun 2012 kurang dari 1,23, di mana apabila nilai Z1 lebih dari 1,23 maka perusahaan tersebut dikategorikan sebagai perusahaan yang kondisi keuangannya tidak sehat dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Kondisi keuangan PT Sumalindo Jaya Lestari pada tahun 2012 masih memburuk. Hal ini diperkuat dari nilai retained earning to total asset atau X2, earning before interest and taxes to total asset atau X3, book value of equity to book value of liabilities atau X4, sales to total assets atau X5 yang masih menurun. Hal ini diperkuat pula dari data laporan keuangan PT Sumalindo Jaya Lestari yang menunjukkan bahwa jumlah penjualan dari tahun 2011 hingga tahun 2012 masih mengalami penurunan penjualan yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Tahun 2013, PT Sumalindo Jaya Lestari kondisi keuangannya tidak sehat dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Hal ini dibuktikan pada hasil nilai Z1 di tahun 2013 sebesar min 0,2493 yang berarti bahwa nilai Z1 pada tahun 2013 kurang dari 1,23, di mana apabila nilai Z1 lebih dari 1,23 maka perusahaan tersebut dikategorikan sebagai perusahaan yang kondisi keuangannya tidak sehat dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Kondisi keuangan PT Sumalindo Jaya Lestari pada tahun 2013 masih memburuk. Hal ini diperkuat dari nilai retained earning to total asset X2, earning before interest and tax to total asset X3, book value of equity to book value of liability X4, and terakhir sales to total asset atau X5 yang masih menurun. Hal ini diperkuat pula dari data laporan keuangan PT Sumalindo Jaya Lestari yang menunjukkan bahwa jumlah penjualan dari tahun 2012 sampai tahun 2013 masih mengalami penurunan penjualan yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Pada tahun 2014, PT Sumalindo Jaya Lestari kondisi keuangannya tidak sehat dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai Z1 pada tahun 2014 sebesar min 0,1442 yang berarti bahwa nilai Z1 pada tahun 2014 kurang dari 1,23, di mana apabila
nilai Z1 lebih dari 1,23, maka perusahaan tersebut dikategorikan sebagai perusahaan yang kondisi keuangannya tidak sehat dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari tahun 2011 hingga tahun 2014, PT Sumalindo Jaya Lestari kondisi keuangan yang sangat besar, beresiko tinggi sehingga kemungkinan bangkrutnya sangat besar. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai ZI pada tahun 2011 sebesar 0,5482, tahun 2012 sebesar minus 0,1300, tahun 2013 sebesar min 0,2493, tahun 2014 sebesar minus 0,1442, yang berarti bahwa nilai ZI lebih kecil dari 1,23, di mana apabila ZI kurang dari 1,23, maka perusahaan tersebut dikategorikan sebagai perusahaan yang kondisi keuangannya yang sangat besar, beresiko tinggi sehingga kemungkinan bangkrut sangat besar, dan berpotensi besar mengalami kebangkrutan. Yang kedua, penurunan penjualan serta rugi yang terus-menerus terjadi setiap tahun, maka perusahaan setiap tahunnya selalu kekurangan modal, yang mana perusahaan harus berpikir keras agar perusahaan tetap beroperasional. Di samping itu, akibat daripada menurunnya penjualan serta rugi perusahaan, maka modal kerja yang tersedia semakin rendah. Akibatnya, modal kerja yang digunakan oleh perusahaan semakin tidak efektif. Hal ini dibuktikan dari menurunnya penjualan serta rugi perusahaan setiap tahunnya, sehingga nilai ZI selalu di bawah 1,23 dan setiap tahun mengalami penurunan dan perusahaan sangat besar berpotensi bangkrut. Berikutnya yaitu saran. Berdasarkan kesimpulan, maka sebagai masukan bagi pihak perusahaan, saran yang disampaikan pada penelitian ini adalah: pertama, dengan kondisi keuangan PT Sumalindo Jaya Lestari dari tahun 2011 hingga 2014 tidak sehat dan berpotensi mengalami kebangkrutan, dilihat dari nilai ZI yang selalu di bawah 1,23 dan selalu mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga perusahaan sangat beresiko dari potensi kebangkrutan. Maka pihak manajemen perlu untuk memperbaiki sistem kinerjanya serta meningkatkan penjualan dan strategi yang baik untuk kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan model-model prediksi kebangkrutan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.